Satpam Waduk Jatiluhur bernama Sumarna masih menyisakan tanya. Olah TKP telah dilakukan, puluhan saksi telah diperiksa, namun fakta tak kunjung terungkap. Ketiadaan CCTV di tempat kejadian perkara menambah tantangan pengungkapan kasus ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti minimnya kamera pengawas atau CCTV yang seharusnya berfungsi menjaga keamanan Waduk Jatiluhur sebagai objek vital nasional. Bayangin perusahaan besar punya fungsi untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara ya. Masa di tanggulnya nggak ada CCTV? Harusnya di PJT itu ada ruangan command center yang dipiketin 24 jam. Dilihat dalam setiap waktu titik-titiknya digeser-geser. Setiap pergerakan orang tuh terbaca. Bayangin loh, ini kasusnya pembunuhan. Kalau di situ orang bawa mobil, nyimpen bahan peledak terus ditinggalin bagaimana? Sementara itu, Perum Jasa Tirta II BUMN pengelola Waduk Jatiluhur membantah kabar ketiadaan CCTV di kawasan Waduk Jatiluhur. Dirut PJT 2 menegaskan kawasan waduk telah dilengkapi CCTV di sejumlah titik. Meski demikian, lokasi penemuan jasad Sumarna berada sekitar 2 km dari titik kamera pengawas terdekat. Kami di Waduk Jatiluhur ada 27 CCTV. Jadi bukan tidak ada, tapi ada 27 CCTV dan letaknya tersebar. Sedangkan lokasi kejadian yang terjadi itu adalah di luar jangkauan CCTV karena memang jaraknya sekitar 2 km dari CCTV. Peningkatan sistem keamanan di sekitar Waduk Jatiluhur mendesak untuk dilakukan sebab sejumlah kejadian yang menyebabkan nyawa melayang pernah terjadi di perairan ini. Pada 16 Juli lalu, Rianto asal Subang dikabarkan hilang tenggelam di waduk. Lelaki berusia 21 tahun itu awalnya berenang dari Keramba 1 menuju Keramba lainnya yang berjarak 100 meter menggunakan gabus. Namun naas di tengah jalan, ia tenggelam. Sepekan berlalu jasad korban akhirnya ditemukan dan dievakuasi pada 23 Juli dini hari atau bertepatan dengan kabar hilangnya Sumarna. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada 2024 lalu. Seorang pelajar SMK diduga alami kram otot hingga hilang dan tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di Waduk Jatiluhur. Evakuasi korban pun dilakukan oleh tim gabungan dari Damkar dan BPBD Purwakarta lantaran TKP waduk memiliki kedalaman hingga 7 meter dan kondisi dasar waduk yang penuh dengan ranting pohon. Korban akhirnya ditemukan keesokan harinya dalam kondisi meninggal dunia. Sistem keamanan Waduk Jatiluhur juga pernah jadi sorotan kala tim Densus 88 anti teror menggerebek persembunyian terduga teroris di rumah terapung di Waduk Jatiluhur pada Desember 2016. Mabes Polri menyebut para terduga teroris itu merencanakan aksi terorisme Natal dan Tahun Baru 2017. Saat penggerebekan, 2 terduga teroris yang menyamar menjadi pemancing tewas ditembak karena melawan tim Densus 88 dengan senjata tajam. Kematian Sumarna dan rentetan kejadian sebelumnya harus menjadi momentum perbaikan tata kelola keamanan Waduk Jatiluhur. Evaluasi sistem keamanan secara menyeluruh mutlak diperlukan guna melindungi Waduk Jatiluhur sebagai objek vital nasional dari berbagai ancaman. Saudara, usai ditemukannya seorang satpam yang tewas dengan kondisi tenggelam dan tangan terborgol ke bagian belakang sistem keamanan di objek vital nasional Waduk Jatiluhur kini dipertanyakan. Lalu bagaimana pemerintah Purwakarta menjamin keamanan warganya? Saya akan tanyakan secara langsung kepada Saiful Bahri bin Zain atau yang kerap disapa Om Zain, Bupati Purwakarta. Om Zain, terima kasih untuk waktunya. Om Zain, kita tahu bahwa Sumarna, seorang satpam di Waduk Jatiluhur, ditemukan pada 24 Juli 2026 dalam kondisi meninggal dunia, tenggelam, dan tangan terborgol ke bagian belakang. Tetapi sampai dengan saat ini, polisi belum berhasil mengungkap penyebabnya. Tanggapan Anda terkait hal ini, Om Zain? Yang pertama adalah kita ketahui polisi secara terus-menerus sedang melakukan pendalaman dan pemanggilan saksi-saksi. Dan kita meyakini bahwa ini akan terungkap. Yang menjadi pertanyaan Om Zain soal sistem keamanan di objek vital nasional Waduk Jatiluhur yang disampaikan sebelumnya oleh Direktur Utama PJT 2, di Waduk Jatiluhur memang betul terdapat 27 CCTV, tetapi di lokasi kejadian tidak ada CCTV yang kemudian merekam peristiwa yang menimpa Sumarna. Pertanyaan saya, bagaimana bisa
objek vital nasional hanya memiliki 27 CCTV, Om Zain. Kita sudah bicara pada PJT 2 untuk menambah kamera pengawas di titik-titik tertentu yang dianggap itu masih kurang, dan juga menambah personil pengamanan di wilayah-wilayah tertentu di areal PJT 2. Kami sudah bicarakan itu. Bahkan kami juga pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Purwakarta, kita kan punya kamera pengawas di beberapa titik di wilayah Purwakarta. Itu ada sekitar 56 kamera pengawas. Kan gitu, 56 kamera pengawas di 24 titik. Dan kami akan tambah menjadi 193 kamera pengawas di 89 titik lokasi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang seperti apa yang terjadi yang kemarin terhadap Pak Sumarna.